terima kasih Ibu untuk hari ini. Alhamdulillah Ibu bersedia untuk kami wawancara terkait dengan program yang sudah dilakukan oleh rekan Ibu, Bapak Sumarno, terkait dengan program PPKP. Ibu mohon maaf, boleh dulu memperkenalkan diri dulu? Oh boleh. Nama saya Tanti Kartika Rahayu SPD. Saya sebagai guru BK kelas 12 dan mendapatkan tugas tambahan juga sebagai Tubid Kurikulum. Ya, itu saja mungkin. Baik, terima kasih. Baik Ibu, kemarin kami sudah menugaskan Bapak Sumarno untuk melakukan pertemuan, baik itu dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, ataupun mungkin ada orang tua siswa yang terlibat dalam menentukan atau memetakan terkait dengan pemetaan aset. Mungkin Ibu bisa jelaskan bagaimana prosesnya, apakah sudah dilakukan? Alhamdulillah selama kemarin yang sudah dilakukan oleh Pak Sumarno itu, pemetaannya memang sudah melibatkan berbagai pihak, ya, baik itu kepala sekolah, kami teman sejawat, juga dengan orang tua siswa. Walaupun memang dengan orang tua siswa kan terpisah ya Pak ya, tidak sekarang dengan ini. Ya biasalah karena kami juga terkendala dengan waktu dan ini ya pertemuan itu kan harus segera di ini karena ini kan tugas yang harus segera diselesaikan. Betul. Gitu. Karena saya juga kaget kan memang ternyata kami baru selesai loka itu pekan kemarin. Betul. Dan artinya Pak Sumarno hanya punya waktu 2 hari untuk pemenuhan tugas. Karena memang kita harus operasinya ya Bu ya ke sekolah lain dan karena kemarin Pak Sumarno paling akhir, nah akhirnya untuk yang minggu sekarang itu dibarter. Nah sehingga memang lumayan ini ya menantang untuk Bapak supaya bisa segera menyelesaikan. Baik Ibu, untuk yang kemarin bisa disebutkan untuk aktor-aktornya yang terlibat siapa saja? Kemarin itu yang terlibat itu ada Bapak Kepala Sekolah, ada Wakasek Kurikulum sendiri, ya kami tim kurikulum lah, ada Wakasek Kurikulum dan 2 Tubid Kurikulumnya, lalu Bapak Ibu Guru juga, baik kelas 10, kelas 11, 12, perwakilan sih ya, tidak semua gitu ya. Ya karena orang tua mungkin itu harus tersendiri, jadi akhirnya kan terpisah gitu ya, gitu. Jadi tetap semuanya terlibat lah. Berusaha untuk dilibatkan karena memang ini kan berkaitan dengan program sekolah gitu. Setidaknya memang ada perwakilan dari orang tua siswa sebagai pihak yang dilibatkan dalam pemetaan aset. Betul. Baik Ibu, mungkin yang pertama saya ingin menanyakan bagaimanakah proses yang dilakukan Bapak Sumarno dan juga lainnya terkait dengan menemukan ataupun memetakan aset-aset yang ada di SMP Kuning. Kemarin kami bahas itu di awal biasanya dengan analisis ya. Nah, biasanya kan kalau saya dulu biasanya mengatakan itu seperti analisis SWOT gitu ya. Analisis SWOT, betul. Kita melihat letak-letak di mana kekuatan sekolah kita, kelemahan sekolah kita gitu ya, tantangan sekolah kita gitu ya, gitu. Itu sih sebenarnya. Tapi memang kita lebih menguatkannya di kekuatan kita gitu ya. Jadi kekuatan kita tuh ada di mana? Itu yang harus kita bangun. Nah, betul, karena memang selama ini mungkin termasuk saya Bu, ketika kita membuat program kita selalu fokus kepada permasalahan ataupun kesulitan yang dihadapi sekolah. Kita lupa dengan aset yang kita punya. Sehingga ya alhasil kita berpikir secara masalah bukan aset. Padahal program bisa bisa berkembang dengan baik ketika kita memang melihat aset yang ada, memaksimalkan aset yang ada. Ibu boleh dijelaskan ada berapa aset yang kemarin di-highlight di sekolah Ibu? Kemarin itu ada 7 yang sesuai dengan ini ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh saat kita pertemuan gitu ya. Jadi itu juga memang ada di sekolah semua gitu ya. Aset itu. Yang pertama ya kemarin itu kita lebih melihat ke aset manusia itu sendiri gitu ya. Ke SDM gitu ya. Lalu yang kedua tentang kompetensi sosial ya, berarti kan ya itu. Sosial. Jadi aset sosial kitanya sendiri. Lalu
ini bangunan fisik gitu, lingkungan. Ya, fisik lingkungan kita. Fisik dan lingkungan itu kan tentu berbeda ya. Lalu ada finansial tentu. Finansial, ya, betul. Terkait dengan dana dan sebagainya. Lalu ada aset politik. Dan aset agama dan budaya itu sendiri. Karena itu kan kita heterogen ya, berbagai macam latar belakang, warga sekolahnya gitu ya. Jadi harus itu menjadi sebuah aset modal kita gitu, untuk memajukan ya sekolah ini. Baik. Mungkin kita akan coba kerucutkan kembali ya ke aset politik. Nah, bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan aset politik di SMA 3 di sini ya? Karena saya pikir ini adalah wilayah strategis ya Bu ya, dengan kantor pemerintah. Tentunya ini akan menjadi hal yang sangat menarik, dan juga saya pikir ini akan menjadi sekolah yang ter-highlight dengan baik oleh pemerintah. Nah, sudah ada peran apa saja dari pemerintah terkait dengan mungkin bantuan untuk sekolah kita, khususnya daerah Ibu ya? Iya. Sebenarnya apalagi kita terdekat ya dengan Pemda sendiri, pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Tentu support dari Pemda itu sangat luar biasa untuk sekolah kami, terkait dengan berbagai kegiatan itu kami disupport ya. Apalagi SMA 3 ini adalah aset mereka juga ya, aset Pemda juga. Dan betul. Kita kan banyak yang mempersepsikan bahwa Semantika ini lebih ke seni dan budayanya gitu ya. Jadi memang kami bekerja sama dengan Pemda sendiri dalam setiap agenda kegiatan apapun. Tim kesenian kami juga itu selalu diapresiasi oleh Pemda gitu ya. Itu salah satu bentuk kerjasama, dan yang lainnya sebenarnya ada juga terkait dengan kehumasan dan sebagainya gitu ya. Itu keterkaitan dengan program-program kerja di sini, ya, insya Allah sih kalau Pemda akan selalu mensupport gitu. Karena kegiatan apapun biasanya kan pasti akan terdekat dengan sekolah kami, otomatis kan dari Pemda juga akan meminta ya kontribusi dari kami, setidaknya ya kita bersama-sama untuk mensukseskan program Pemda juga. Betul. Nah, ada tim balik ya Bu ya, ketika memang sekolah kita didukung oleh pemerintah. Tentunya mungkin sekarang juga harus memberikan yang terbaik atau berkontribusi. Khususnya di sini mungkin yang diunggulkan adalah budaya ya Bu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan program seperti apakah yang SMA 3 gulirkan terkait dengan budaya di Kebetulan kami kan di sini juga fokus ininya lebih ke SKBL ya, seni kearifan budaya lokal gitu ya. Jadi SKBL ini pun itu kan bisa menjadikan ciri khas sekolah kami. Itu sampai saya lupa ketika ada kegiatan Zoom meeting melibatkan tuh yang kegiatannya di SMP 3 kalau di SMP 3 itu kan anak SMA 3 juga dilibatkan untuk kegiatan Zoom meeting tersebut. Dalam materinya saya lupa lagi ya, tapi kami itu selalu dilibatkan oleh pihak Pemda untuk kegiatan Pemda yang mengapresiasi. Memang kami kan ciri khasnya SKBL gitu ya, seni kearifan budaya lokal gitu. Itu program unggulan kami sebenarnya. Bu, baik, saya ingin juga mengulik terkait dengan dukungan dari masyarakat, khususnya orang tua siswa terkait dengan program-program yang bergulir di kita. Seperti apa dukungannya? Dukungannya positif. Ketika kami ada kegiatan apapun ya, memang mereka juga mensupport dengan baik. Kemarin terakhir kegiatan rencana P5 yang sekarang tuh ya. Kami dari tim kurikulum juga bersama fasilitator dan sebagainya pihak sekolah mengundang orang tua, dan alhamdulillah apresiasinya sangat baik. Walaupun sekarang kan dengan kalau melihat di sini ada istilahnya aset finansial gitu ya kayak ya ternyata kan tidak menutup mata ya bahwa saat ini memang pemerintah provinsi, karena SMA ini kan masuknya ke provinsi gitu ya, dari segala keterbatasan dana, tapi alhamdulillah support orang tua sangat apresiasinya luar biasa gitu. Ini Bu, saya pun tahu ya terkait dengan program andalan SMA 3 yaitu terkait dengan Go Green yang bahkan sudah tembus ke nasional, bahkan mandiri. Betul. Nah, saya ingin tahu dong Bu,
upayanya seperti apa sehingga SMA 3 itu bisa menjadi sekolah yang menjadi unggulan khususnya di Kuningan bahkan di nasional dan sukses menerapkan program Adiwiyata dengan baik. Bahkan kami kemarin mendapatkan tawaran untuk Eco School, Pak. Eco School itu ASEAN kalau nggak salah. Iya. Berarti udah tembus ke ASEAN Bu ya? Iya, tapi karena mungkin ya terkendala dengan keterbatasan dan lain sebagainya, namanya sebuah program kan tidak bisa terlepas dari dana, Pak. Betul. Gitu. Jadi akhirnya ya kami bukan menolak ini ya dengan keterbatasan yang ada, jadi menolaknya kami tetap mempertahankan yang sudah ada gitu. Betul. Jadi kami selain tadi SKBL yang kearifan budaya lokal juga memang ada program sekolah Adiwiyata. Kami sudah dari kabupaten, provinsi, nasional sampai mandiri. Dan saya juga dengan Pak Sumarno terlibat di dalamnya. Atau gini ya untuk Adiwiyata ya? Awalnya Pak Sumarno, saya hanya membantu beliau karena luar biasa beliau itu S1 S2 tuh biologi ya gitu. Betul. Jadi memang udah mumpuni. Kalau saya lebih ke administratif gitu ya. Itu unggulnya memang kenapa bisa bertahan gitu ya sampai saat ini penghijauan dan sebagainya memang ininya lebih ke pemeliharaan. Nah mungkin ini akan nyambung ke aset keuangan finansial. Betul. Bagaimana sekolah ibu itu bisa mengakomodir finansial dengan baik, khususnya untuk Adiwiyata yang saya rasa itu membutuhkan dana yang sangat besar. Oke. Kalau untuk Adiwiyata sebenarnya dulu yang paling besar modalnya itu ketika dulu ya Pak ya saat kami merintis program Adiwiyata ini gitu ya. Itu dulu memang kami masih ada sumbangan dari orang tua siswa. Kalau sekarang kan sumbangannya tidak ditarget gitu ibaratnya yang mau nyumbang mangga tidak masalah karena memang tidak diperbolehkan adanya sumbangan yang ditarif gitu ya. Kalau dulu mah kan ada ibaratnya ya bahasanya ada komite yang memang diperbolehkan. Kalau sekarang tidak ada. Tapi walaupun demikian tetap kami juga selalu pemeliharaan harus kan. Harus kalau tidak kan akan kembali ke nol. Betul gitu. Jadi akhirnya sekolah juga Bapak Kepala Sekolah itu ya dengan kebijakannya juga bagaimana itu mengalokasikan dana-dana yang ada itu untuk ke berbagai hal gitu ya sehingga semuanya tetap sesuai dengan ininya gitu ya dengan porsinya masing-masing gitu. Iya. Baik Ibu, kita ke pertanyaan kedua. Mungkin pertama ya, anak-anakannya gitu ya. Yang kedua barangkali saya ingin mendengarkan mungkin terkait dengan kendala dan juga tantangan yang dirasakan oleh Ibu sebagai aktor dalam melakukan identifikasi SDM aset yang ada di sekolah. Apa sih tantangannya? Oke, tantangan yang saya rasakan ya. Betul. Gitu ya. Sebenarnya kalau SMA Negeri 3 Kuningan ini saya lihat memang dari segi aset-aset yang ada itu sudah mumpuni semua ya. Saya lihat gitu ya. Sangat jelas sekali. Tapi ya tantangannya adalah bagaimana kalau kita bahas satu-satu mungkin kan banyak gitu ya. Secara globalnya memang tantangan yang saya rasakan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan aset itu saat ini ya dengan dana yang terbatas seperti ini gitu ya. Karena memang tantangan yang ada itu ya luar biasa ya, luar biasa. Lagi Bapak Ibu guru mungkin kalau melihat dari segi kemampuan yang kecakapan sudah luar biasa gitu ya. Hanya mungkin kita bersama sih ya untuk memajukan sekolah ini intinya tantangannya adalah ya dari kebijakan-kebijakan yang ada juga gitu ya. Provinsi ternyata kebijakannya berubah-ubah terus, jadi akhirnya kan kami juga ini akan mempengaruhi ya stabilitas gitu ya. Stabilitas betul sekali. Dinamika seperti itu ya Bu ya. Itu terkadang membuat kami juga apalagi ya pasti semuanya kaitannya dengan dana ya. Itu kan kebijakan itu yang akan membuat aset yang kita miliki itu lambat laun terkikis gitu. Betul ya. Tapi berharap sih tetap ada yang masih dipertahankan. Kita berusaha maksimal mungkin karena kita juga
ini adalah aset negara. Betul. Gitu ya. Harus kita pelihara dengan baik. Gitu. Apapun yang menjadi kebijakan ya kita terima dengan baik. Kita fokuskan mana yang paling urgent, prioritas dulu. Betul. Itu. Ya, luar biasa sekali. Mungkin yang ketiga, saya ingin tahu bagaimana sih perasaan Ibu ketika berhasil memetakan terkait dengan aset-aset di sekolah kita yang mungkin sebelum ada pemetaan kita nggak sadar bahwa kita punya A, B, C, D. Dan sekarang sudah ada pemetaan aset yang sangat banyak sekali ternyata. Dan ini sejauh ini yang paling banyak Ibu yang dimiliki sekolah. Nah, bagaimana Ibu setelah mengetahui hal tersebut? Aset yang paling ini ya, yang paling diinikan gitu ya. Kalau saya pribadi sih, kalau ini kan mungkin kemarin hasil tim ya. Hasil tim gitu. Kalau saya pribadi sebenarnya aset yang paling ini adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Iya, lingkungan sekolah kami itu luar biasa gitu ya. Memang kita itu dulu tahun sebelum pandemi memang kita hampir berapa ratus sekolah yang studi banding di sini tuh. Wow. Nanti tanya pasti sama Pak Manda ya, gitu ya. Berapa ratus? Ulik kembali. Itu luar biasa. Apa yang menjadi ciri khas sekolah kami sehingga bisa membuat ya sekolah-sekolah mau kesini gitu ya. Ya ternyata lingkungan sekolah kami dilihat walaupun kalau nggak salah lahannya berapa ya, nggak sampai ya cuma 6.000 kalau nggak salah ya, kalau tidak salah itu kan kita paling kecil dibandingkan sekolah yang lain. Betul. Ya, tapi kami berusaha agar lingkungan ini intinya bukan untuk terlihat bagus keluar, tetapi untuk menyamankan peserta didik belajar. Gitu. Jadi belajar tidak harus di kelas. Karena tujuan kita kan menciptakan program yang berpihak pada murid dan ini implementasi yang tepat. Gitu. Jadi dulu sebelum ada ibaratnya program guru penggerak gitu ya, programnya terbaru kami sebenarnya SMA 3 sudah melakukan. Ada luar biasa kita pembelajaran tuh sering ini kan kita bisa lihat sering dikatakan hutan sekolah gitu ya, tapi karena mungkin dengan situasi dan kondisi yang ada hutannya tidak seperti dulu sampai agak lebat gitu ya, tapi disinilah kami punya menurut saya gitu yang paling ini adalah lingkungannya. Saya nyaman di sini Pak. Nyaman saya di sini. Kalau kan berbeda ya Pak, kalau ke sekolah lain mungkin menghirup udaranya berbeda. Nah, itu yang saya rasakan ketika saya masuk pertama kali. Gitu. Tapi ini Pak, pemeliharaannya yang memang harus ekstra gitu. Betul. Dan saya pikir SMA 3 konsisten ya Bu ya. Iya, ini sudah dari tahun 2016 kalau nggak salah ya. Karena kami pun di SD yang lama merupakan bagian pengimbasan untuk program ini. Dan saya pikir ternyata yang paling sulit dikiranya akan itu ya Pak. Stop. Ya sudah, ketika penilaian berakhir ya sudah akan kembali asal. Tidak ada kelanjutan. Ternyata tahun sekarang saya mencoba untuk PI di sini masih sama dan masih berjalan gitu. Malah kalau nggak salah itu ada pihak luar senang kalau masuk ke ruang guru SMA 3. Iya, betul. Karena kalau ruang guru yang lain gimana? Betul. Sebenarnya itu juga proses Pak. Dulu proses Pak, tidak serta-merta top leader kami, pimpinan kami menginstruksikan atau memberikan pemahaman kesadaran sebenarnya, bukan instruksi sih ya, memahamkan kesadaran. Itu kan butuh proses. Dan artinya walaupun sudah terjadi pergantian kepemimpinan, program-program yang sudah berjalan dijalankan. Betul Pak. Harus itu ya. Kan ikon semantika. Betul, ikon semantika. Ibu mungkin pertanyaan terakhir. Oke Pak. Saya ingin mengetahui dari Ibu. Menurut Ibu, apakah ada aset apapun itu yang belum dimaksimalkan ataupun belum dioptimalkan dengan baik di sekolah kita di sini? Iya. Kalau secara umum sih kita berusaha sudah maksimal gitu ya, tetapi mungkin kalau melihat dari segi ini mungkin kita lihatnya dari segi keuangan ya gitu. Dari segi aset finansial ini memang itu kan tergantung dengan kepemimpinan. Ya akhirnya ya kami juga kan tidak bisa
masuk ke dalam ranah itu. Ya, Jadi betul. ingin kami juga all out ikut dalam ranah berpikir kami gitu ya. Ini ada program bagus ini, tapi kan ternyata terkendalanya di sini. Karena memang dana dari pusat pun sama terbatasnya, sehingga Bapak Kepala juga sulit. Kalau dulu Pak, untuk Adiwiyata sendiri atau kami pernah sekolah sehat itu karena masih ada komite itu hampir 20%. Digunakan untuk ini. Saat ini kan tidak ada komite, Pak. Kami tidak ada sumbangan orang tua yang enggak ada. Pure pemeliharaan itu pure dari dana bos. Masya Allah. Dan itu luar biasa. Atau mungkin Ibu ada langkah ataupun tindakan sekolah agar supaya kita memiliki alter solusi untuk hal tersebut. Ada nggak sih yang sudah dilakukan gitu? Ya langkah yang kami lakukan sebenarnya tetap sih kita konsultasi kolaborasi dengan kepala sekolah gitu ya, karena apapun hal ini ya tetap harus dikomunikasikan dengan kepala sekolah keterkaitan ini ya. Bapak Kepala juga tetap beliau juga berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan untuk agar aset-aset kami terpelihara gitu ya. Itu Pak. Luar biasa sekali ya. Karena yang paling penting adalah bagaimana kebijakan yang diambil peserta itu yang akan menjadi fondasi utama sehingga ya program bisa berlangsung gitu ya. Iya betul. Ibu terima kasih banyak sudah selesai. Mudah-mudahan harapkan aset di sini bisa berkembang dengan baik. Amin. Dan Sepertiga menjadi sekolah yang makin berkembang ke depannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Samara, kita kembali untuk hari ini kita akan melaksanakan kegiatan PI yang ke-6, artinya PI terakhir untuk program PI yang Bapak jalankan. Betul. Dan tadi Bapak saya sudah ngobrol banyak sekali dan bahkan mungkin wawancaranya bahkan melebihi pertanyaannya seharusnya. Karena memang ternyata banyak hal yang memang dapat digali dari wawancara saya dengan Ibu gitu ya. Siap. Sekarang mungkin giliran Bapak untuk kami wawancarai. Mangga Pak. Baik. Siap. Baik Bapak, kita akan ke yang pertama terkait dengan refleksi. Iya. Kemarin kami sudah meminta Bapak untuk menyebarkan angket 3.500 ya kepada kepala sekolah, 5 orang rekan sejawat dan juga 5 orang siswa. Iya. Nah, bagaimana Pak hasilnya? Iya. Baik, terima kasih Pak Gian. Alhamdulillah hari ini PI ke-6, PI terakhir tanpa terasa. Baik, terkaitan dengan angket atau kuesioner yang sudah kami bagikan kemarin, ada beberapa catatan barangkali yang menjadi rekomendasi dari kepala sekolah, kemudian guru sejawat dan juga murid. Yang pada intinya saya rangkum itu masih terkait dengan pendekatan layanan yang berharap responden begitu berharap agar pendekatannya memang lebih variatif lagi. Kemudian juga lebih berpihak kepada murid. Betul. Kemudian bagaimana murid merasa lebih nyaman, lebih bahagia begitu dengan layanan yang kita berikan, dan juga yang terakhir ini bagaimana murid merasa bahwa dirinya itu memiliki layanan itu, bertanggung jawab dengan layanan itu, sehingga bagaimana upaya strategi agar murid ini lebih terlibat ya secara lebih mendalam, secara langsung. Kalau di pendidikan guru penggerak ini barangkali bisa kita sebut dengan studi agensinya. Gitu. Bagaimana mereka bisa lebih memiliki, bertanggung jawab dengan bagaimana mereka ide gagasannya betul bisa terakomodir, kemudian juga pilihan dalam layanan, bahkan termasuk pilihan dalam belajar di kelasnya, sehingga mereka akan merasa lebih termotivasi. Baik, seperti itu Pak. Baik Pak, tadi saya mendengar bahwa ada respon dari siswa itu untuk adanya pelayanan yang variatif. Betul. Terkait hal ini Pak, apa nih rencana Bapak ke depannya agar supaya memang dilakukan hal tersebut? Betul. Terutama memang yang menyangkut kompetensi guru penggerak. Iya.
Yang pasti, yang pertama saya akan menerapkan kolaborasi. Yang pasti adalah kolaborasi, karena selama ini saya merasa sudah menjalankan apa yang pengetahuan dan keterampilan yang saya peroleh selama program guru penggerak, tetapi dalam prakteknya ternyata masih banyak kelemahannya, masih banyak kekurangannya, dan alhamdulillah dari responden begitu antusias dan banyak memberikan masukan, sehingga strategi kedepannya sebagai bentuk pengembangan diri saya adalah pertama adalah kolaborasi dengan rekan sejawat, terutama dengan sesama guru BK. Kemudian yang kedua adalah tentu diskusi interaktif dengan kepala sekolah, dengan pengelola sekolah, dalam hal ini adalah kurikulum barangkali yang memang memegang pilot project tentang bagaimana kelancaran pembelajaran ataupun pelayanan di kelas. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan kembali komunitas praktisi, Pak. Oke. Nah ini seperti MGMP, MGBK sekolah ya. Dan selama ini memang belum begitu optimal. Dan mudah-mudahan nanti dengan keberadaan guru penggerak nanti ke depannya komunitas praktisi ini bisa dihidupkan kembali. Bahkan ini menjadi satu jembatan, satu kendaraan bagaimana kita bisa mendiseminasi. Nah itu dia tujuan pengetahuan dan keterampilan guru penggerak ini kepada guru-guru yang lain. Disinilah agen perubahan dalam ekosistem. Iya. Jadi ya walaupun teman-teman tidak ikut guru penggerak, seenggaknya mereka tahu bagaimana modul-modul yang kita pelajari di sana. Betul sekali. Baik, Bapak, terkait dengan perubahan pembelajaran, tentu kita tahu bahwa Bapak sudah menjalani proses selama 6 bulan terkait dengan program PPGP ya Pak. Iya. Nah, perubahan apa nih yang Bapak rasakan berkaitan dengan kompetensi Bapak sebagai guru penggerak? Banyak sekali Pak. Banyak sekali kalau mau disebutkan satu persatu. Ya. Jadi yang pertama yang paling saya rasakan itu adalah motivasi. Motivasinya dulu ya Pak ya? Ya. Motivasi saya sebagai guru Pak. Saya bangga menjadi seorang guru. Ternyata banyak hal yang harus kita kita kuasai. Baik itu dalam administratif, ya, gitu ya, keilmuan, keterampilan, ya kita pada saat kita berhadapan langsung dengan subjek atau pelaku pembelajar yaitu murid. Nah disinilah saya termotivasi untuk terus meningkatkan kompetensi pengembangan diri, bagaimana saya bisa menjadi seorang guru yang profesional, tentunya seperti itu. Kemudian juga ini yang tentu pada awalnya bersifat teori, tetapi setelah terus dilaksanakan ditempa selama 6 bulan mengikuti pendidikan itu adalah bagaimana kita bisa mengembangkan pembelajaran atau layanan yang berpusat pada murid, student center. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa memunculkan, mengembangkan pembelajaran atau layanan yang berpihak kepada murid atau studi agensi. Ternyata pengetahuan dan keterampilan itu yang saya peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini, Masya Allah. Dan itu tinggal nanti menjadi satu pembiasaan. Begitu. Karena memang jujur saja Pak, ini masih terus trial and error. Makanya saya dengan rekan sejawat selalu menerapkan lesson study begitu ya. Jadi apakah pembelajaran atau layanan yang sudah saya berikan, saya laksanakan di kelas itu baik kelas kelompok, kelas ataupun kelas besar begitu sudah optimal belum? Sudah mencerminkan bahwa itu berpusat pada murid, apakah itu sudah berpihak pada murid yang melalui studi agensi tadi, student agensi, dan juga memenuhi paradigma merdeka belajar yang memerdekakan anak murid. Dan saya harapkan Bapak bisa komitmen ya Pak ya untuk melanjutkan, walaupun nanti kita mungkin akan berakhir untuk prosesnya. Tapi mungkin nanti setelah itu Bapak akan melanjutkan kembali program-program yang memang sudah. Terus terutama ini Pak, termasuk keterampilan coaching. Apa Pak? Coaching. Ya. Kami di BK kan
belum pernah melaksanakan itu sebelum kami mengikuti program pendidikan hukum. Kita biasanya bimbingan konseling gitu ya. Jadi ada bimbingan layanan informasi, bimbingan kelompok masika, konseling individu konseling kelompok gitu, dan termasuk ada mentoring ya, fasilitator, kemudian konsultasi dan sebagainya. Nah, ini pendekatan coaching yang bertujuan untuk menggali kemampuan coach ya gitu dalam memecahkan masalah berdasarkan potensi yang dimilikinya. Kalau konseling kan menemukan solusi menyelesaikan masalah, apakah terdahulu atau sedang dilaksanakan. Tapi coaching ini lebih ke arah penggalian potensi, kekuatan kodrat yang dimiliki oleh coaching. Itu luar biasa. Termasuk ini strategi segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini masya Allah kita juga baru tahu juga selama 6 bulan ini. Terus saya terus mencoba melaksanakan salah dengan teman tadi ya, bagaimana nih penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi dengan berbagai tahapannya gitu. Dan ini masya Allah saya sangat bersyukur dan berterima kasih bisa mengikuti program pendidikan guru. Apalagi peran Bapak sebagai konseling ya Pak, ini sangat relevan sekali saya rasa untuk dipakai di program. Betul. Baik Bapak, sekarang mungkin kita ke arah siswanya. Apa sih yang Bapak rasakan setelah Bapak mencoba untuk mengimplementasikan semua ilmu yang didapatkan di guru penggerak? Ada perubahan apa Pak di diri siswa Pak? Pasti ada Pak. Betul. Sekecil apapun kata apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, Mas Menteri, sekecil apapun lakukan perubahan. Kami sebagai guru begitu ya, terlepas dari calon guru penggerak ataupun guru yang belum diberi kesempatan untuk menjadi guru penggerak, selalu terus menerus untuk mencoba melakukan suatu perubahan sekecil apapun itu. Nah, dari apa yang sudah kami lakukan itu secara istilahnya baik itu secara kasat mata begitu ya, maupun secara evaluasi refleksi, ternyata ada perubahan berdampak pada perubahan murid. Seperti apa Pak? Nah, diceritakan. Betul. Perubahan itu yang pertama yang saya rasakan adalah pertama adalah ini secara tataran kapasitas saya sebagai guru BK. Betul. Yang pertama adalah menurunnya gangguan perilaku menyimpang murid. Oke, ada perubahan ya Pak? Nah, contohnya kecenderungan menurunnya angka anak yang bolos saat jam belajar. Artinya anak sudah merasakan atau menarik peningkatan rasa nyaman dan bahagia dalam saat mengikuti pembelajaran maupun layanan BK. Itu. Yang kedua, murid lebih termotivasi dalam mengikuti setiap layanan ataupun pembelajaran. Kenapa? Karena murid merasa memiliki dan bertanggung jawab dengan proses pembelajarannya, Pak. Bagaimana anak akan nyaman, bahagia, bertanggung jawab kalau mereka tidak dilibatkan, Pak? Betul sekali. Apakah melalui keyakinan kelas, kesepakatan kelas terlebih dahulu, kemudian pelibatan langsung dalam perencanaan, pelibatan langsung dalam proses belajar, bahkan kesepakatan dalam evaluasi, Pak. Ya anak merasa, wah itu dari saya, oleh saya, untuk saya. Dari murid, oleh murid, untuk murid. Ini yang sepertinya paradigma hakiki kurikulum merdeka. Betul. Bagaimana anak merasakan merdeka dalam belajar. Dan terbukti ini ada pengaruh yang signifikan, khususnya untuk peserta didik kita. Betul ya Pak. Nah disinilah Pak, maka muncullah tanpa terasa begitu Pak ya. Secara otomatis kami sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi tanpa harus kita pola Pak. Artinya contoh seperti kemarin Pak, kita mencoba merasakan satu layanan begitu. Bagaimana anak memahami tentang
dampak positif dan negatif bermedia sosial. Iya. Mereka diberikan ruang gerak keleluasan untuk mengakses tentang dampak positif negatif, strategi bermedia sosial dan tips bermedia sosial secara bijak. Mereka diberikan ruang gerak yang seluas-luasnya. Ada yang mereka mencari dari internet, ada yang mereka meluapkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar bahkan. Dan sekarang di P5 mereka mencoba menuangkan itu, Pak, dalam bentuk karya. Nah, karya, karena kita tema P5 kita adalah sekolah sehat, Pak. Sekolah sehat. Maka itu mereka tuangkan dalam bentuk poster. Bagaimana cara bermedia sosial yang bijak. Seperti itu, Pak. Nah, ini mereka begitu antusias. Lah kan terus mereka menuangkan juga dalam bentuk video, menuangkan dalam bentuk karya yang lain. Setelah kita mati, kita itu belum diadakan diagnosis, asesmen diagnosis non kognitif, Pak. Mereka dengan sendirinya sudah berdiferensiasi sesuai dengan kekuatan kodratnya atau sesuai dengan potensi bakat dan minat. Tanpa sengaja, tanpa direncana, pembelajaran berdiferensiasi berjalan, anak muncul konsep paradigma studi agensi. Dan itu apabila nanti didokumentasikan dalam bentuk tulisan, kemudian dikaryakan dalam bentuk dokumentasi, akan menjadi satu karya best practice. Wah, betul, Pak. Dan ini bisa diangkat jadi sebuah jurnal nih, Pak. Nah, minimal satu PTK. Satu PTK nih. Wait. Masya Allah, baik Pak. Selanjutnya mungkin ini. Bapak sudah menjalankan selama 6 bulan terkait dengan pendidikan guru penggerak. Iya. Apa nih yang Bapak rasakan cukup memuaskan? Iya. Selama perjalanan tersebut. Yang paling saya memuaskan itu pada saat berinteraksi dengan orang-orang hebat. Dalam ini yang saya maksud adalah yang pertama adalah instruktur, kedua adalah fasilitator, dan yang ketiga adalah pengajar praktiknya. Banyak hal, kendala, tantangan yang terpecahkan pada saat kita memang berhadapan langsung, berkomunikasi langsung, berinteraksi dengan yang memang dengan ahlinya. Minimal adalah teman-teman yang sudah berpengalaman sebelumnya. Dan ini tentu walaupun kita ada istilah artificial ya, AI gitu ya, artificial intelligence, tetapi dengan kita langsung bertatap maya, bertatap muka gitu ya, secara sinkronus dan sinkronus, ini memberikan dampak yang luar biasa. Kebekuan yang selama ini kami rasakan menyelesaikan tagihan di LMS gitu mencair dengan kita berinteraksi dengan instruktur, fasilitator, terutama sekali dengan pengajar praktik yang luar biasa supportnya. 6 bulan ya Pak, gak terasa akhirnya semua tantangan sudah terselesaikan dengan baik. Nah itu mungkin tadi ya Pak ya, mungkin sekarang lebih kepada apa sih yang menjadi tantangan selama Bapak itu mengikuti program TGP selama 6 bulan ini? Betul. Yang paling berat Pak dari dulu sampai sekarang adalah mewujudkan keteladanan Pak. Itu yang sulit Pak. Jadi keteladanan itu mencakup semua aspek, betul. Semua aspek. Dan kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, trilogi ya Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita di depan Engarso meneladani, bagaimana kita di tengah bisa menjadi satu leadership, kemudian bagaimana kita di belakang tuturi begitu ya mendorong teman-teman. Kuncinya adalah keteladanan, baik dalam berpikir, baik dalam bertutur kata, baik dalam bersikap maupun dalam real action-nya. Dan saya mencoba itu, makanya alhamdulillah saya dengan Pak Ihsan mencoba untuk terus Pak mengusung prakarsa perubahan. Bagaimana mulai dari visi misi, alhamdulillah kita dipakai. Kemudian juga prakarsa di P5 Pak. Tema sekolah sehat itu kami yang mengusungkan. Kemudian subtopiknya kan ada kesehatan jiwa, raga, dan kesehatan lingkungan juga kami yang mengusungkan. Sampai sekarang besok kita akan gelar karya juga kami yang mengkonsepnya. Itu artinya bahwa kita akan mencoba terus berkarya. Betul. Real action, bahwa kita tidak hanya sekedar
aksi di secara media sosial saja gitu, tetapi kita real action bagaimana kita mampu memberikan kontribusi yang signifikan Pak terhadap pengembangan baik secara mutu maupun kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Itu Pak barangkali yang paling menjadi kesulitan kami adalah di keteladanan dan juga mungkin konsistensi ya Pak ya. Konsistensi, betul. Komitmen dan konsistensi. Betul. Ada masalah. Tapi saya yakin bahwa Bapak berdua dengan Pak Isan, saya rasa akan konsisten dalam menjalankan program ini. Mohon bimbingannya untuk terus di miss call. Siap Bapak, kita akan tetap terjaga ya Pak ya. Bapak terkait dengan aset, saya sudah banyak dapatkan informasi dari Ibu Tanti ya. Nah, saya ingin sekarang mungkin dari Bapak sendiri ya. Iya. Saya ingin tahu siapa saja aktor yang terlibat dalam proses pemetaan mutu itu, Pak? Terima kasih. Kemarin kita sudah kumpulkan Pak aktor-aktor atau pihak-pihak yang terlibat, dan sekarang tinggal ini saya membuat perumusan notula karena di PI 5 ini ada tagihan yang terkait dengan pemetaan aset sekolah secara kolaboratif. Nah, di sini kami dan sudah dibuktikan dengan dokumentasi Pak. Insya Allah nanti hari ini kami unggah ke LMS. Di antaranya adalah kepala sekolah yang pasti sebagai aset politik, bagian dari aset politik, pemegang kebijakan tertinggi. Kemudian juga ada pengelola sekolah. Kemarin hadir Ibu Haja Ici sebagai Wakasek Kurikulum, kemudian Ibu Tanti sebagai Tubit Kurikulum, kemudian ada Ibu Melinda itu mewakili Tubit Kesiswaan. Untuk sarana kemarin dan humas ada izin hal yang lain terkait dengan kegiatan sekolah, dan juga guru-guru hebat yang terkait dengan guru-guru kelas 10 karena beliau adalah guru yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Karena kita baru di kelas 10, jadi kami berpikir mengundang guru kelas 10 yang terlibat langsung dengan implementasi kurikulum Merdeka. Tentu kami kemarin memberdayakan, menggali informasi, gagasan terkait dengan aset, tentu sesuai dengan kapasitas dan proporsinya masing-masing.